Karena kita tidak punya yang namanya asuransi PHK. Seseorang sering di PHK, ngambil JKP yang baru bertumbuh sedikit karena baru berapa bulan, Dia kecil. baru bayar iuran Sementara dia setahun. punya JHT, dia sudah ter-PHK. Dia nggak boleh ngambil. Fair nggak? Kalau kita tidak mau lembaga jaminan sosial kita menjadi insolvent, tertekan dana jaminan sosialnya turun karena banyak klaim, negara harus menciptakan pekerjaan. Bukan dengan negara mengeluarkan aturan Ya, agar tidak bisa diambil. itu diambil. Kan itu kan menurut saya itu enak-enaknya aja gitu loh. Makanya kemarin muncul peraturan OJK menerjemahkan undang-undang Omnibus Law sektor keuangan ini bahwa OJK mengatakan 10 tahun Bisa dicairkannya. bisa Karena cairkan duitnya sendiri itu. duitnya sendiri. Justru ini laporan keuangan yang kita bisa mengukur denyut nadi sektor real kita kayak apa. Ya. Kalau misalnya kepesertaannya cenderung tidak tumbuh, bahkan terjadi pengurangan, berarti penciptaan lapangan kerja kita punya masalah. Ya. Tidak bekerja lagi cuma 2 di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia mengundurkan diri atau dia di PHK. Ya. 452 triliun ini menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan 74%-nya di SUN, surat utang negara. Dana portofolio terbesar yang bisa menyerap SBN itu dananya buruh. Dananya buruh. Ya, dan orang bekerja ini. Dananya orang bekerja. Pertanyaannya, apakah juga SBN kemudian alokasi belanjanya menjamin bahwa mereka akan tetap punya pekerjaan? Jadi saya ingin mengatakan Ya, ada betul. unfairness di sini. Ya, tapi OJK tadi nggak mungkin OJK itu punya 9 lebih. Kalau nggak jual Kalau tidak jual beli, karena Iya, kalau jadi- yield kan cuma 7. Jadi begitu naasnya nasib buruh kita ini gitu loh Mas Wali. Saya ingin mengatakan gitu loh. Dia punya keuntungan Iya, jual iya, beli. iya. Jadi siapa yang akan berperan besar terhadap stabilitas? Buruh. Karena dananya dikunci. Ya. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wali. Nah, ini nanti saya ngajak Mas Yanuar ngomong tentang BPJS Ketenagakerjaan, tentu sekaligus dengan soal dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, tetapi kami memakai pendekatan melihatnya dari sisi laporan keuangan. Mungkin juga sekaligus untuk informasi kepada para pemirsa, kebanyakan pendekatan pembicaraan kami ini mulai dari laporan keuangan. Mudah-mudahan itu bisa memperkaya pengetahuan yang sudah diperoleh oleh publik ya. Nah, sebagaimana saya izin dulu Mas Yanuar, saya jelaskan sedikit supaya nanti ditanggapi. Pertama ini BPJS Ketenagakerjaan menurut webnya, menurut undang-undang juga itu tugas dan fungsi menyelenggarakan ya jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 5 program. Jadi ada 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kalau kita surut setback ke historisnya, itu ada Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang sistem jaminan sosial. Jadi ini era reformasi lah sistem ini. Kemudian tahun 2011 ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, lalu 2014 menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 2011 tadi ya. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan yang secara teknis dari PT Jam Sostek berubah menjadi BPJS. Nah, mulai 2015 ada tambahan 1 program, sebelumnya hanya program, yaitu program jaminan pensiun. Nah, yang penting buat para pemirsa kanal ini, di kelima-limanya itu ada laporan keuangannya. Kemudian BPJS-nya juga ada laporan keuangannya. Otomatis BPJS kan memiliki anak-anak terkait dengan program itu. Itu juga ada laporan keuangannya. Nah, kita nanti akan bincang ke Mas Yanuar bagaimana cara kita secara umum memahami laporan keuangan tersebut, dan mungkin nanti dari komen-komen dikaitkan dengan kondisi realnya bagaimana. Ini sekedar untuk penglihatan di slide, bukan angkanya. Ini kita lihat aja, ini ada laporan dari keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini unik, saya belum meminta, nanti mungkin harus minta ke BPK. Yang diunggahnya itu kayak gambar-gambar gitu, tapi ya memang cukup sih sudah. Nah, tapi jadi kita nggak bisa baca CALK-nya kan. Nah, kalau kita dapat, nah ini ada soal jumlah pesertanya, itu ada 41,5 juta untuk JKK plus JKM, ada 18 juta untuk JHT, 14 juta untuk jaminan pensiun ya.
JKP jaminan apa itu kehilangan pekerjaan ya. Itu ada 13. Nah juga ada informasi kan karena dia menghimpun dana dari iuran, ada pendapatan, lalu ada klaim-klaim dia bayarkan. Itu ada angka-angka tahun 2023 dan 2022. Nah di sebelah sana ada bahwa karena dia secara akumulatif memiliki aset neto ya, karena secara umum kan pasti lebih antara pendapatan dengan bebannya meskipun ada tahun-tahun yang mungkin sedikit defisit. Nah itu kan harus diinvestasikan ya. Nah itu dana investasi yang diinvestasikan, karena dana investasi juga jadi sumber pemasukan ya. Nanti ini kita bicarakan terus. Nah ini contoh untuk JKK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini catatan semacam aset ya. Aset apa? Neraca. Neraca ini kan berarti kita bisa membayangkan nih ada kelolaan segitulah di sana. Ada 60 triliun, 61 lah itu di JKK, ada 17 triliun di JKM. Tetapi dikurangi liabilitasnya, aset netonya 57,5 dengan 10. Berarti berapa itu sudah 67 itu. Next. Jadi ini dua, ini nih dua. Ini yang lain lagi, ini JHT dengan JP. Itu paling banyak nih jaminan hari tua, ini 460 neto ya. Jadi punya pengelolaan neto 460 triliun, sedangkan jaminan pensiun juga cukup gede, dua ini 161 triliun, itu salah tulis saya, itu bukan miliar, itu triliun. Triliun. Next. Ini yang khusus jaminan sosial kehilangan pekerjaan, itu aset ya. Next, lalu di sana juga ini saya potong-potong ya, saya ulangi kepada para pemirsa, kalau masuk ke lamannya BPJS kita mendownload dia jadi kayak lebar kali tinggi lah itu. Nah ini saya potong-potong aja dari informasi itu. Nah ini secara keseluruhan ya, tadi aset dengan liabilitas, kalau ini soal arus 1 tahunnya ya, pendapatan dengan beban itu ada khusus JKM defisit kemarin 2023, tapi nggak masalah karena di ininya kan di aset netonya kan ada tuh bisa untuk mengurangi itu. Next, lalu ada JHT ini juga untuk contoh, ada perbedaan istilah ya. Kalau untuk JHT dengan JP ini istilahnya penambahan dan pengurangan, kalau tadi kan pendapatan dan beban. Next. Nah ini khusus untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Itu tadi yang dananya ya. Ini lembaganya ini asetnya, aset neraca maksudnya. Lalu yang berikutnya adalah arusnya. Selanjutnya, nah ini jadi dana operasional dari ya berarti ya. Kalau pendapatannya kan dikasih oleh dana tadi. Nah tapi nanti biar dijelaskan pelan-pelan oleh Mas Yanuar. Jadi saya kira pertama mungkin kami dijelaskan dulu tentang apa itu dana jaminan sosial ketenagakerjaan dan bagaimana posisi BPJS ketenagakerjaan dalam hal ini. Oke Mas Walil, gini ya, jadi BPJS ketenagakerjaan ya juga BPJS kesehatan sebetulnya itu sebetulnya lahir dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial 2004 ya. Kita sebetulnya dulu caranya itu asuransi dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Belum itu ya. Ada juga asuransi kesehatan. Nah, bentuknya dulu BUMN. Oh dulu BUMN. Yang satu itu adalah PT Jam Sostek, yang satu itu PT Askes. Nah kemudian sama halnya dengan badan usaha yang lain yang dimiliki negara, maka sebetulnya ada modal pemerintah, nanti pendapatannya dari iuran dan sebagainya. Nah kemudian kita mereform sistem jaminan sosial ingin seperti negara-negara lain. Ya dibentuklah BPJS ini. Nah ketika membentuk BPJS ini, saham pemerintah yang di Jam Sostek itu namanya itu diinbreng ke dalam institusi BPJS Ketenagakerjaan yang dari Jam Sostek. Nah dana yang sifatnya iuran ya dan juga dana hasil pengelolaan itu dibentuk menjadi dana jaminan sosial. Jadi kan dulu si badan usahanya sendiri kan ada lembaga badan usahanya, dia juga ada mengelola dana jaminan sosial. Kalau di perbankan itu ada dia sebagai bank, ada dana dia yang dana pihak ketiga, dana deposan. Nah karena dia sekarang udah jadi lembaga, tidak lagi jadi korporasi, maka itu akan ada dana kelembaga,
ada yang namanya dana jaminan sosial. Oke. Makanya kalau dilihat tadi, dia laporan keuangannya ada yang terkait dengan dana jaminan sosial, dia sebagai penyelenggara badan publik, ada dia sebagai penyelenggaranya. Jadi ada laporan keuangan dia sebagai BPJS-nya, Penyelenggara programnya. penyelenggara programnya. BPJS ini dia punya boleh mengambil karena dia mengelola dana jaminan sosial. Dia mengelola dari dana jaminan sosial, dari pendapatan iuran sebagainya berapa persen. Itu adalah untuk kelembagaannya, untuk lembaganya. Nah nanti seperti halnya juga lembaga itu dia ngambil dari dana JHT, dana JKP, dana segala macam. Ada biaya kelembagaan ya, biaya kelembagaan gaji dan sebagainya. Di bawahnya nanti akan terjadilah yang namanya beban lembaganya juga. Beban lembaganya. Yang nanti dialokasikan lagi ke masing-masing program. Nah, jadi di program itu misalnya Mas Awalil ya, jadi ketika dana jaminan sosial itu dibagi-bagi lagi karena iurannya beda-beda. Karena pesertanya juga lain-lain. Jadi karena iuran JHT, dana jaminan sosial JHT, jaminan kematian, Iya. kemudian jaminan pensiun dan jaminan kepastian pekerjaan. Yang lama itu JHT itu dari zaman Orde Baru. Oh, sudah ada ya. Udah ada. JHT itu jadi dananya paling besar. Karena memang itu bagian dari dulu Aspek, asuransi tenaga kerja. Oh, astaga ya. Yang dikelola oleh PT Jam Sostek. Zaman Pak Harto dulu mendirikan 78 ya kalau nggak salah ya. Jadi dana kelolaannya itu sudah paling besar. Oh, sebelumnya sudah besar. 400 sekian triliun ya. Nah, kemudian dia muncul lagi ada jaminan kecelakaan kerja. Itu terkait dengan proyek-proyek yang kita suka lihat gitu. Ya, dia baru dimulai dari tahun berapa, angkanya berapa persentasenya tidak terlalu besar. Kalau ini kan memang kewajiban dari upah, jaminan hari tua. Kemudian dia punya juga jaminan kematian. Ya kan, kemudian dia juga punya yang baru kepastian pekerjaan. Kenapa ada JKP? Ya. JHT ini, Mas Awalil, prinsip itu sebenarnya tabungan. Jadi sebetulnya yang namanya tabungan itu ada bagian tertentu dari upah yang ditanggung oleh pekerjanya. Ada yang dibagi oleh pemberi kerja. Ini prinsipnya tabungan, pengelolaan tabungan. Produk itu produk tabungan. Nah, kalau produk tabungan, ketika orang itu sudah tidak punya lagi ikatan dengan pemberi kerjanya dan kemudian tidak ada lagi ikut menabung, maka dia boleh mengambil. Ini yang sempat ramai kemarin. Oh, begitu ya. Jadi artinya kalau seseorang itu ter-PHK, ya, walaupun dia punya jaminan hari tua, begitu dia PHK, dia sudah tidak lagi menjadi penabung kan? Iya, betul. Nah, karena prinsip produknya tabungan, dia boleh mengambil. Nah, kemarin lagi rame-rame kita banyak PHK dan sebagainya. Nah, yang ngambil kan banyak. Nah, kalau yang ngambil banyak, di namanya asuransi jaminan sosial ada yang namanya solvabilitas. Jadi kalau aturan Departemen Keuangan, kalau nggak salah 70% insolvennya. Jadi kalau kita lihat kayak di Amerika Serikat kemarin krisis, kenapa? Karena dana jaminan sosialnya insolvennya udah sampai 50% sama dia. Makanya itu menimbulkan krisis kan. Banyak yang ngambil lah ya. Banyak yang ngambil. Nah, kalau dia banyak yang ngambil, PHK terjadi banyak yang ngambil, maka boncos lah. Kan, insolven. Nah, pemerintah kemudian mencoba mengatakan bahwa ini kan tabungan hari tua. Karena namanya gitu. Namanya gitu. Kalau belum tua, belum sesuai dengan masa pensiunnya, ya dia tidak bisa ngambil. Tidak bisa ngambil. Dia pun nggak kerja lagi. Belum nggak kerja lagi. Nah, di sini ada kegamangan kita. Karena kita tidak punya yang namanya asuransi PHK. Jadi gini Mas Awalil, kalau di negara-negara lain, orang itu punya yang namanya JHT, jaminan hari tua, yaitu terkait dengan tabungan pensiun. Ini memang terkait dengan pensiun dia. Tapi dia juga punya yang namanya kalau saya di PHK, saya punya asuransi karena saya ter-PHK. Kalau di negara lain itu ada yang disebut dengan dana pengangguran, ada yang disebut dengan uang pengangguran. Jadi intinya begitu saya di PHK, saya akan dibayar oleh jaminan sosial. Nah, kita itu tidak punya produk ini.
Makanya tadi dilihat kan, JKP itu baru dimulai 2023. Ya, baru mulai jaminan baru dimulai. kehilangan pekerjaan. Kehilangan itu maksudnya pekerjaan mengcover ini. kalau ter-PHK. Ya. Nah, janji pemerintah itu adalah mengatakan ya udah kalau gitu kita buat yang khusus kalau Ya, ter-PHK. JKP namanya. Tapi sekarang kita bukan memprovokasi ya. Ya. Tapi coba sekarang kita lihat dari kacamata peserta. Iya. JKP ini kan tadi angkanya baru kecil karena baru Kecil dimulai banget. 2023. Seseorang sering di PHK. Ya. Ngambil JKP yang baru bertumbuh sedikit karena baru berapa bulan. Dia kecil. baru bayar iuran Sementara dia setahun. punya JHT, dia sudah ter-PHK. Dia nggak boleh ngambil. Fair nggak? Iya. Ya kan? Karena dia, ya kecuali kalau negara ini bisa menanggung berapa pensiunnya. Iya. Ya katanya ada yang simulasi 6 bulan upah JKP. Kan belum pernah terbukti juga nih berapa bulan. 6 bulan upah kan berarti setelah 6 bulan harus kerja. Artinya apa? Ngomongin BPJS, ngomongin dana jaminan sosial tidak terlepas juga dari kemampuan negara menghasilkan pekerjaan kan. Iya. Perekonomian ya. Perekonomian. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak mau lembaga jaminan sosial kita menjadi insolvent, Iya. tertekan dana jaminan sosialnya turun karena banyak klaim, negara harus menciptakan pekerjaan. Ya kan? Bukan dengan negara mengeluarkan aturan Ya, agar tidak bisa diambil. itu tidak ambil kan, itu kan menurut saya itu enak-enaknya aja gitu loh, ya kan? Nah ini kemudian akhirnya tanpa banyak publik tahu, karena serikat pekerja waktu itu juga banyak protes bahwa JHT tidak boleh diambil tidak segala macam, karena protes banyak pemerintahan Jokowi waktu itu menunda kan. Nah, tapi tidak lama setelah itu ada Omnibus Law sektor keuangan. Di Omnibus Law sektor keuangan itu ditegaskanlah bahwa yang namanya JHT ini terkait dengan masa pensiun. Ini sedikit mungkin yang tahu karena mungkin nanti akan ramai lagi ketika PHK ramai lagi. Iya. Ya kan? Terkait dengan pensiun. Makanya kemarin muncul peraturan OJK menerjemahkan undang-undang Omnibus Law sektor keuangan ini bahwa OJK mengatakan 10 tahun. Jadi misalnya seseorang di PHK, Iya. 10 tahun berikutnya baru JHT-nya bisa diambil. Bisa dicairkannya. Bisa Karena cairkan duitnya sendiri itu. duitnya sendiri. Ya kalau saya sih pertanyaannya gini, pertama, produk ini lahirnya di zaman Orde Baru. Iya. Sejarah lahirnya produk ini produk tabungan. Kalau yang namanya produk tabungan, Iya, bisa diambil. nah begitu seseorang sudah tidak menabung ya boleh diambil. Itu prinsip dulu ya, prinsip segala macam. Kedua menurut saya ini menunjukkan bahwa dari sini saja kita sudah memulai dari laporan keuangan ini bahwa sebetulnya JKP-nya sendiri belum cukup menutupi kalau terjadi apa-apa dalam PHK. Yang lebih besar dari itu sebetulnya ketidakmampuan kita dalam menciptakan lapangan kerja. Ya, ini Pak. Jadi Mas Awalil, terlepas tadi dari yang Mas Awalil katakan di laporan keuangan itu dalam bentuk tabel-tabel, coba kita lihat dari kepesertaan. Kepesertaan itu relatif tidak tumbuh. Oh, gitu ya. Artinya apa? Dari situ saja, dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Isabia mengatakan sebetulnya berapa penyerapan lapangan kerja baru. Ukurannya dari mana? Berapa tumbuhnya kepesertaan? Kalau kepesertaannya udah gitu malah berkurang karena ada PHK, berarti sebetulnya ekonomi dalam tekanan. Jadi dalam hal melihat laporan keuangan BPJS ini, justru ini laporan keuangan yang kita bisa mengukur denyut nadi sebetulnya sektor real kita kayak apa. Ya. Jadi kalau misalnya kepesertaannya cenderung tidak tumbuh, bahkan terjadi pengurangan, berarti penciptaan lapangan kerja kita punya masalah. Ya. Saya potong dikit. Ini tadi kan coba ditayang Mas Damar yang paling depan. Jadi prinsipnya kalau saya baca prinsipnya dulu. Nah ini nih. Satunya lagi yang grafikan. Nah, itu. Jadi bahwa ide bukan hanya di Indonesia ya, secara meluas tentang jaminan sosial ketenagakerjaan ini kan disertai asumsi-asumsi orang itu usia produktif itu harus dipersiapkan pada saat dia usia tidak produktif kan, dibantu oleh negara nih atau apapun yang ditentukan supaya pada saat dia produktif menghasilkan besar itu dia membayar lah ya untuk disiapkan pada saat ya bisa dia mati, bisa hari tua atau tadi kan putus pekerjaan kan, kurang lebih begitu. Nah ide-ide besarnya kan gitu supaya orang-orang terlindungi. Ini Mas Walid ya, coba kita lihat tabel ini ya.
Pemberi kerja aktif ya ada Ya. 900.912. Ya, Berarti perusahaan di kita ada segitu. ya sejuta kurang lah, Ini kan 900.000. dari laporan keuangan dia tahun berapa? 2023 Mas ini. Sebetulnya ini kurang informatif juga dia. Iya. Harusnya dia menampilkan lagi satu tabel membandingkan dengan tahun 2022. Ya, nanti di podcast berikutnya kita tampilkan, Mas, kita olah. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022 itu terjadi penurunan peserta bagus aktif, Ya. berarti terjadi PHK. Ya. Kemudian kalau kita bisa lihat juga berapa peserta baru, itu lapangan kerja baru yang Ya. ditumbuhkan. Ya. Nah, ini coba lihat nih, tenaga kerja terdaftar 61 juta. Ya. Tenaga kerja aktif 41 juta. 61 kurang 41 ter-PHK. Iya, 20 juta tuh tidak aktif ya. Ya, Tidak punya pekerjaan lagi lah gitu. ya, Tidak entah terdaftar. PHK, entah dia resign ya. Bisa Resign, aja kan bisa. orang Ya, itu ya, ya. mengundurkan diri. Tapi artinya Dia nggak bayar iuran lagi. udah nggak bayar iuran. Orang tidak bayar iuran lagi karena dia sudah tidak bekerja lagi. Ya. Tidak bekerja lagi cuma dua di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia mengundurkan diri atau dia di PHK. Ya. Nah, kalau kita lihat data Departemen Tenaga Kerja dari Januari Mas Awalil sampai dengan September 2024 aja, PHK yang dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja itu meningkat terus. Ya. Itu yang dilaporkan ya. Dari sini kita bisa lihat, berarti di tahun 2023 ini, ya kan, ada sekitar 20 juta itu sudah tidak bekerja. Nah, pertanyaannya dengan JHT itu sekarang dananya tidak boleh diambil, berarti ada dana orang yang sudah tidak bekerja, 20 juta orang, yang dana kumulatifnya itu masih ada di DJS. Pertanyaan berikutnya, ketika dia tidak punya pekerjaan, apa yang diberikan kalau dananya tidak bisa diberikan? JKP baru segitu, baru peserta baru karena baru uang baru yang tumbuh. Jadi saya ingin dari laporan keuangan ini hak publik ya untuk mengatakan, kan gini Mas Awal, coba ya kita lihat ada banyak podcast dari warga negara kita misalnya yang tinggal di Jerman gitu ya. Ada podcast yang sangat terkenal yang saya lihat FYP juga ya. Saya simak gitu. Mang mau kayak kita di Jerman bayar pajak 44%. Iya. Ya kan? Tapi 44% itu kalau kita lihat itu tidak semuanya pajak penghasilan. Oke. Di situ ada terkait dengan premi yang ketenaga kerjaan, Yang ini ya. JHT-nya, dana pensiunnya. Dan kalau memang mereka keluar, kalau yang terkait dengan tabungannya boleh diambil. Kalau dengan pensiunnya, ya itu terkait dengan uang pensiunnya nanti. Jadi konsepnya apa coba? Kalau kita lihat negara-negara Skandinavia yang sangat terkenal dengan sistem jaminan sosial, retax payment. Retax payment ya, ini penting. Berarti kan, Pak, saya bayar pajak. Ya, Iuran BPJS ini juga sebetulnya dianggap tax. dianggap tax. Kemudian negara memberikan apa kepada saya ketika saya telah membayar pajak dan membayar iuran jaminan tenaga kerja? Memberikan kepastian bahwa saya tetap menjadi pembayar pajak. Memberi kepastian bahwa saya tetap membayar iuran tenaga kerja. Iya. Artinya apa? Memberikan lapangan pekerjaan buat saya. Ya, mutualisme Nah, tuh. ini dari sini aja kita sudah bisa bicara tentang pajak juga. Iya. Dalam artian bahwa hubungan warga negara dengan negara, warga negara membayar iuran, Iya. jaminan sosial. Kalau di kita kan dipisah. Membayar iuran jaminan sosial, membayar pajak. Iya. Negara membayar apa ke saya? Jaminan pekerjaan. Bahwa saya tetap akan menjadi pembayar pajak. Nah, akan halnya saya tidak ada pekerjaan, tidak membayar pajak dan membayar iuran. Negara memberi apa? Negara-negara ini kan memberikan tuh. Selama kamu tidak punya pekerjaan, saya berikan kamu upah walaupun tidak 100%. Iya. Nah, sekarang boleh saja 20 juta orang itu dana JHT-nya bisa diambil, ditahan. Tapi apakah JKP mampu? Seperti negara lain membayarkan berapa persen upah selama dia Iya. tidak bekerja. Jadi dari sini aja sebetulnya kita ini ada kejomplangan ya, karena dana yang besar yang dikelola itu sebenarnya dana-dana yang terkait dengan program masa lalu. Program masa kininya belum jalan. Oh, karena itu tadi dari jam sostek tadi, bahkan sebelum jam sostek ya. Jam sostek, dari mulai jam sostek, jadi JHT yang besar. Kenapa JHT ini perlu dijaga? Coba Mas Awal kita lihat iuran dan manfaat di bawah ya. Ini dari laporan keuangannya Ya, itu ya. tahunan aja, setahun itu. Tahun aja nih ya, kita belum melihat perbandingannya ya. JHT pendapatan iurannya 60 triliun.
triliun. Triliun. 61 itu di bulan. 61 triliun ya. Itu pendapatan iuran ya. Keluarnya karena Kemudian bebannya 45 triliun. dia membayar klaim 45 triliun. Jadi artinya apa? 15. Dari iuran yang bisa saya ambil 60, Iya. 45-nya udah diambil, sisa 15. Iya. Ya kan? Iya. Akumulasi dana jaminan sosialnya Iya. berapa? Mas Auli bayangkan nggak? Kalau misalnya begitu PHK-nya besar, 60, 45 itu yang sudah masuk masa pensiun, Iya. ya memang Sudah waktunya. Sudah waktunya. Tapi kemudian ada kelompok yang memang ter-PHK yang dulu boleh ngambil, angkanya bisa lebih dari 60. Iya. Setelah Di sini baru 367 miliar tuh Kita karena lihat baru. JHT aja Mas, yang lihat JHT aja. JHT, oh JHT aja ya. Nah, JHT ya, 45 itu orang-orang yang memang sudah jatuh tempo. Iya sudah jatuh tempo. Iya kan? Udah hari tua dia. Dari tua. Kalau sekarang ditambah yang PHK, katakanlah yang tambah PHK 30 deh. Mendadak ada orang PHK, sudah tidak diduga, tapi dia karena di PHK harus dibayar mengambil JHT. Orang ngambil JHT-nya katakan aja 30 gitu. Ya defisit tuh. 75 defisit. Defisit. Begitu defisit, dia ngambil ke dana jaminan sosial yang besar. Ya di aset netonya. Di aset netonya. Dana jaminan sosial itu sendiri ditempatkan ke produk investasi. Yang 460 Iya, triliun tadi. Berdasarkan keterangan dari Dirut BPJS Ketenagakerjaan, alokasi investasinya 74% sudah di surat utang negara. Wah ini muter ya nih. Muter. di situ. Jadi kalau misalnya itu dia harus terpaksa mengambil dana jaminan sosial, dia harus menguangkan investasi yang sudah dialokasikan. Iya. Berarti jual surat utang negara kan? Bisa memberikan tekanan terhadap harga surat utang negara. Iya. Pertimbangannya apa? Stabilitas sistem keuangan, Mas Walil. Panjang ini ceritanya. Jadi sebetulnya tenaga kerja diberikan peran sertanya untuk berperan terhadap mencegah instabilitas sistem keuangan. Caranya gimana? Pakai POJK yang ada undang-undang Omnibus Law sektor keuangannya, bahwa JHT nggak bisa diambil begitu Anda ter-PHK. Artinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan karena dilakukannya eksekusi dana jaminan sosial. Saya ambil contoh. Amerika Serikat, Mas Walil. PHK besar terjadi, dana pengangguran harus terjadi. Insolvensi dana jaminan sosialnya itu rata-rata ke 50%-an. Itulah kenapa menjadi tekanan terhadap penjualan surat utang negara pemerintah Amerika Serikat. Itulah yang menyebabkan krisis dia di 2008 tambah sulit. Ya kan? Nah, kita tuh mencegah itu, Mas Walil. Jadi kalau dari kacamata kenapa sih kok sekarang kalau belum PHK JHT diatur oleh undang-undang nggak boleh diambil? Mencegah itu. Dari laporan keuangan ini kita udah bisa analisa. Coba yang khusus neraca habis ini. Ada. Nah ini yang JHT ya. JHT satu lagi. Nah ini. Nih Mas ya. Ya. Nah ini kan. Oh investasi 452 triliun. 452 triliun ini menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan 74%-nya di SUN. Surat utang negara. Artinya dana ini juga terkait dengan stabilitas sistem keuangan kita. Nggak salah sih Mas Walil. Tapi maksud saya, negara kan tetap harus memikirkan warga negara juga. Jangan karena alasan itu terus jangan karena orang kehilangan haknya. Seolah-olah sistem keuangan terjaga, tapi orang yang ter-PHK nggak ada solusi kan? Nggak bisa. Jadi kalau menurut saya dari sini saja sebetulnya agenda reform kita terkait jaminan sosialnya besar. Nah ini kunci nih ya. Dan ketika kita bicara reform jaminan sosial, kita tidak bisa hanya melihat dia. Ini Mas Walil, kalau menurut saya harusnya itu ada 3 pilar. Kita punya kebijakan fiskal, kita punya kebijakan moneter, kita punya kebijakan dana jaminan sosial. Jaminan sosial itu sangat penting ya. Kalau 3 pilar ini duduk sama-sama di bawah kepala negara presiden, presiden akan bilang, oke, stabilitas sistem keuangan karena fiskal kita sudah disekuritisasi lewat moneter, surat utang negara. Gimana caranya juga yang jaminan sosial membeli surat utang negara ini? Pastikan seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau surat utang negaranya menciptakan lapangan kerja, tidak ada masalah dengan sini. Iya. Karena dia nggak buru-buru ngambil. Tapi kan kalau sekarang kan terpisah. Seolah-olah jaminan sosial ini menjadi penduduk kebijakan yang lain. Pemerintah hanya fiskal dan moneter.
ketika bicara fiskal, prudent sharing segala macam dibeli, ini pun jadi standing buyer beli, tapi kita tidak lihat terpesah bagaimana kita menciptakan membalas Iya. urusan di sini. Jadi seolah-olah dana jaminan sosial ini malah adalah sumber dana untuk membeli ini saja. Betul. Jadi saya dari laporan keuangan ini, Mas Awalil, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata ya dana portofolio terbesar yang bisa menyerap SBN itu dananya buruh. Dananya buruh. Ya, dana orang bekerja ini. Dananya orang bekerja. Pertanyaannya, apakah juga SBN kemudian alokasi belanjanya menjamin bahwa mereka akan tetap punya pekerjaan? Ya, ini kunci. Jadi ini dari analisa laporan keuangan ini kita bisa mengatakan, oh ternyata negara ini sedang tidak baik-baik saja juga. Yang kita lihat tadi pendapatannya 65, Ya. klaim jatuh tempo 45. Kalau ditambah juga ada klaim tidak jatuh tempo karena ada PHK segala macam. Seandainya ambruk. aturannya boleh ya. Nah, ambruk jaminan sosialnya, dia akan melakukan eksekusi asetnya. Ya. Eksekusi asetnya akan mengganggu nilai surat utang negara atau SBN, akan merembet ke perbankan ke segala macam. Jadi sebetulnya dari sini kuncinya apa? Kuncinya dari sini kita bisa melihat ternyata yang namanya pertumbuhan lapangan kerja kita nggak oke. Oke. Lihat dari iurannya tadi, iurannya masih segala macam. Jumlah pesertanya juga Semandak gitu. Nah jadi laporan keuangan ini seperti itu kita lihat secara secara makro ya. Nah kemudian di sini nih kita lihat JHT deh yang besar dulu deh ya, program JHT. Ini dari asetnya ya, asetnya kas di bank itu artinya yang ditaruh di deposito dari dana jaminan sosial itu segitu 484 miliar. gitu ya. Kemudian piutang iuran itu yang masih nunggak-nunggak lah. Ya, kan, iuran 2 triliun. Nah, piutang hasil investasi dia sudah dapat tapi belum terima 5,6 triliun, Pak. Nah, yang dalam bentuk investasi surat berharga 452 triliun, gede ya. Gede. Nah, artinya coba kita hitung tadi. Kalau misalnya 65 ya, penerimaan iuran 45 yang ini free cash flow 15. Ada yang ngambil misalnya kalau ada PHK 20 saja, depositonya nggak cukup. Harus ngambil dari investasi itu. Harus ngambil dari investasi. Jadi dari laporan keuangan itu aja kita udah bisa ngelihat gitu loh, udah bisa ngelihat bahwa itu problemnya tuh di situ. Ya, problemnya tuh di situ. Nah, terus soal kelembagaan gitu. Coba kita lihat pendapatan yang JHT deh, yang JHT. Di atasnya tadi. Nah, nih lihat Mas Wali ya. Ini benar ini. Pendapatan iuran tahun berjalan ya. 60 triliun. 61. Ya, 61. Pendapatan investasinya 29 triliun. Oke. Separuh itu 30 triliun separuh. Jadi tadi dari angka 420 itu menghasilkan 29 triliun. Oh iya. Yaitu kuponnya Sun. 7%-an ya. Kemudian pendapatan kontribusi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan kan boleh mengambil pengelolaan dana jaminan sosial untuk kelembagaan. Nanti dia dapat laba. Dari laba itu dia memberikan kontribusi 185. Kecil ya. Kecil ya. Pendapatan lain-lain 146. Coba lihat, dia memberikan kontribusi 185, tapi beban kelembagaannya 2 triliun. 2 triliun. 2,7. Hanya menghasilkan 185 juta. Tapi beban kelembagaannya 2 triliun. Jadi lebih besar bebannya daripada kontribusinya. Artinya apa? Ketika kita ngelihat lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, nanti juga BPJS Kesehatan, kita juga penting melihat agenda-agenda penghematan kelembagaannya. Karena kalau lembaganya mampu melakukan efisiensi, melakukan efektivitas, maka bebannya juga nggak akan sebesar itu. Karena beban kelembagaan akan mengurangi juga return yang akan diberikan kepada. Ini salah satu kunci nih, bahwa kita harus menyelidiki. Berarti masing-masing kan, BPJS anaknya juga kan? Ya, jadi kalau kita nanti minta nih ke BPK laporan hasil pemeriksaan BPK.
Di sini nanti akan banyak hal yang menarik terkait dengan biaya kelembagaannya ini. Apalagi kalau kita susun 5 tahun terakhir. Iya, begitu, biaya kelembagaannya ternyata misalnya berapa? ternyata banyak pengadaan gitu kan misalnya. Jadi biaya kelembagaan ini pada akhirnya juga akan mengganggu penerimaan. Iya. Ya kan? Beban investasinya segitu, cadangan kerugian dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ke grafik return-nya, Mas. Kan tadi ada grafik return. Tuh. Nah, ini ya, yang JHT itu yang warna merah. Ya. Yield on investment-nya 7,24%. Oke. Rata-rata bunga sun kita itu ada di 6-7%. Ya, 6,9. Jadi boleh dibilang, ya ini mah senilai sun aja. Iya. Tapi selalu diklaim oleh BPJS kalau kita ngomong return-nya lebih besar dari deposito. Ya, Ya iyalah. ya iya. Coba ya. Sekarang saya challenge satu. Challenge satu. Mungkin nanti pemirsa YouTube Mas Awal ini bisa search di berita ya. Search saja dana pensiun OJK. Ya. Berapa return yield on investment? Oh, 9,04. Masa? Dapen OJK 9,04. BPJS yang ngurus orang banyak cuma 7,24. Iya. Ya ini pensiun banyak manusia ini kan. Banyak manusia. Ya, Itu cuma OJK doang. OJK aja. Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya kita bandingkan saja dulu deh. Terlepas kita juga loh kalau OJK ya kalau gini nggak fair dong. Dia otoritasnya, dia menjalankan dana pensiunnya gitu ya. Kan duit yang dikelola lebih banyak di sini loh Oh iya, sebenarnya. Jauh. Jadi saya coba ingin memberikan gambaran Iya bahwa sebetulnya ini belum terlalu optimal juga untuk sebuah lembaga yang mengelola dana yang segini gedenya. sebesar itu. Jadi jangan cuma ngomong bahwa performa saya di atas deposito gitu. Nggak bisa gitu dong. Ya, deposito bukan pembanding karena bukan dia ini memiliki kesempatan memilikinya lama ya. Iya. Artinya kalau deposito kan ada batas waktunya. Iya. Penyebabnya di mana? Penyebabnya kan kalau kita lihat tadi beban kelembagaannya masih besar. Oke. Kemudian investasinya kayaknya udah kayak mandatori dari pemerintah harus nyimpen di surat utang negara. Sementara kalau lembaga-lembaga seperti BPJS kayak gini, biasanya dia tidak hanya mengandalkan kupon Mas Walil, dia mengandalkan yield. Dia mengandalkan yield, bahkan mengandalkan jual beli surat surat berharga yang dia miliki. Tapi kan kalau BPJS ini kalau dia ikut jual beli juga di pasar, harga sun ikut turun kan? Mungkin dia nggak boleh juga sama pemerintah. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ada unfairness di sini. Ya, tapi OJK tadi nggak mungkin OJK itu punya 9 lebih. Kalau nggak jual, kalau tidak jual beli, karena kalau yield kan cuma 7. Jadi begitu naasnya nasib buruh kita ini gitu loh Mas Walil. Saya ingin mengatakan gitu loh. Kan harusnya gitu ya, ketika dia pegang sun, dia juga tidak terlarang untuk melakukan jual beli sun kan, untuk meningkatkan return kan. Tapi pasti pemerintah mengatakan BPJS akan ikut-ikut dong. Karena ini membuat nanti dampaknya kemana-mana. Iya. Sehingga akhirnya cenderung si BPJS hanya memanfaatkan kupon kan. Iya. Sementara harga sunnya turun segala macam gitu loh. Iya. Lembaga-lembaga lain memanfaatkan yieldnya, jual belinya gitu. Ini menunjukkan itu menurut saya. Jadi dia itu pada dasarnya masih mengelola seperti tradisional aja, taruh dapat bunga kupon, tidak atraktif, biaya kelembagaannya masih besar gitu ya. Ini saya potong sedikit. Jadi kalau berlima itu ditambah BPJS-nya sendiri itu ternyata 712 triliun kelolaannya, Mas. Iya. Jadi 5 dana program tadi ditambah si BPJS-nya kan juga ngelola meski nggak banyak kan 13. Banyak juga ya 13 triliun totalnya. Ini menarik juga tuh BPJS dana investasinya 13 triliun. Hasilnya tadi mengirim ke sana cuma 185 juta. Ini coba ya, kita lihat nih Mas, yang warna kuning itu ya, 5,16% JKP. Dan gimana kita mau menjamin dana pengangguran? Kalau dana kelolaannya hanya 5,16%. Hasilnya. Inflasi kita aja berapa Mas? Ya kan? Dia baru mengelola 11,77 triliun tuh yang untuk dalam bentuk investasi. Jadi artinya menurut saya itu menarik tuh Mas. Artinya kenapa dia bisa jauh lebih rendah dari yang lain itu? Ya karena kalau menurut saya dia harus liquid ya. Dia harus liquid dan bayar juga pengangguran. Mungkin mulai bayar juga yang PHK. Bentuk pilihan investasinya lebih ke deposito kayaknya. Jadi lebih ke deposito karena kan kalau terjadi klaim orang PHK kan langsung bayar kan. Langsung. Jadi dengan kelolaan 712 triliun artinya mereka ini kan sesuatu banget nih di pasar
Oh iya. Surat berharga ya, khususnya SBN, gitu. Sekarang gini deh Mas, ya dia pegang 400 triliun Ya, dari JHT aja. ya dari Ya, JHT plus yang lain-lain itu. Ya plus yang lain-lain katakan 500 lah. Kan kalau 74% Dari 700 ya 500-an Mas. 500-600 lah. Ya, Dia 500 pegang 600 triliun Ya. di pasar SBN. Iya. Harusnya kepala BPJS Dirut BPJS Tenagakerjaan ini punya hak tawar dong Ya. kepada kebijakan fiskal Ya. maupun kebijakan moneter kan. Ya. Dana saya sebesar gini, Anunya baliknya apa? feedbacknya apa? Tapi buat lembaga nih maksudnya. Lembaga. Katakan aja, oke, kamu menyerap surat utang negara, jangan menggetar-getarkan pasar, hanya dapat return. Tapi kan pasti saya bilang, oke, apakah fiskal dan moneter akan menjamin tidak terjadi banyak klaim? Tidak menjamin banyak klaim. Ini Mas yang selalu saya katakan tentang dual mandat the Fed itu. Oke. Kalau di the Fed yang namanya laporan dana jaminan sosial ini jadi hearing menarik Mas, antara Menteri Keuangan, Gubernur The Fed, dan Kepala Otoritas Jaminan Sosialnya Amerika. Masing-masing punya bargaining yang kuat. Bargaining. Jadi yang sini bilang, oh kalau saya begini, kalau kebijakan fiskalnya mau begini, kemudian moneternya mau begini, maka klaim saya segede gini. Itu Mas, 3 pilar kan. 3 pilar. Nah harusnya kan kita juga bicaranya gitu. Kalau saya taruh semua di sini sebesar 600 triliun, berarti tidak akan ada klaim ya. Berarti bargainnya apa? Kebijakan fiskal dan moneter harus menjamin terciptanya lapangan kerja. Dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang Omnibus Law sektor keuangan yang mengatur tidak boleh mengambil itu, menurut saya menunjukkan ketidakmampuan kita dalam menciptakan kebijakan yang boleh diambil cuma JKP, mati atau kecelakaan kerja. Yang jatinya nggak bisa yang paling gede. Perubahan undang-undang itu Mas, Iya. menurut saya menunjukkan pada dasarnya kita tidak mampu memberikan jaminan pekerjaan. Iya. Tidak hanya dari sisi jaminan sosialnya aja loh. Iya. Ini kita tidak hanya sekedar bicara. Jadi Mas Yanuar ini mengajak kita membaca keuangan ini nggak hanya soal angka duitnya. Iya. Ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di perekonomian. Mengapa? Karena pesertanya adalah pekerja, kemudian peserta pemberi kerja itu menunjukkan perusahaan. Kemudian ketika mereka membayarkan nilainya itu menunjukkan itu. Lalu ketika dia dikelola itu menunjukkan bahwa duit kelolaan itu mayoritas dipakai untuk SBN. Itu terhubung semua kan. Jadi tidak sekedar uangnya nih. Kita berandai-andai Mas, karena kan BPJS ini kan melapornya ke Presiden lewat Menteri Keuangan. Kita berandai-andai. Dirut BPJS melaporkan, ya Menteri Keuangan ini terjadi PHK segini. Insolvabilitas kita naik segini. Kalau insolvabilitas kita naik segini, kemungkinan kita harus menjual aset. Ya. Aset segini didiskusikan di KKSK misalnya. Kita berandai-andai lah, ini analisa ya. Di KKSK kemudian Menteri Keuangan mengatakan misalnya BPJS perlu menjual SBN sejumlah X gitu. Di KKSK, kalau dijual X gitu, pengaruhnya ke harga gini. Harga surat utang negara. Nanti dampaknya ke sistem keuangan segala macam. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kita dalam diskusi yang seimbang Mas, dalam kebijakan 3 pilar ini, artinya mencegahnya apa? Jangan sampai terjadi klaim. Ya betul. Gak masalah terjadi klaim itu, jangan sampai terjadi PHK. Artinya kebijakan yang ditempuh harus menciptakan lapangan kerja. Tapi karena kemudian yang ditempuh itu pakai undang-undang, JHT-nya dirubah menjadi tidak boleh diambil. Hanya dari kepentingan satu pihak saja. Hanya kepentingan satu pihak, menunjukkan bahwa negara ini tidak pro penciptaan lapangan kerja, meskipun ngomongnya pro penciptaan lapangan kerja. Ini menarik ya. Tapi kan kita tahu nih Forum Stabilitas Keuangan KKSK itu nggak ada tuh unsur BPJS. BPJS nggak masuk. Iya nggak masuk. Makanya menurut saya kalau negara ini punya concern yang lebih, kan apa-apa sekarang undang-undang gampang dibuat ya Mas ya. Iya. Kan dengan kekuasaan kayak sekarang ini. Menurut saya kenapa nggak reform jaminan sosial ini? Jadi ini Mas Yanuar menyarankan reformasi dana jaminan pengelolaan lembaganya Mas. Pengelolaannya ya. Yang namanya kepala BPJS itu dia sejajar dengan Gubernur BI, dengan Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal dalam KKSK gitu. Ya minimal jadi salah satu anggota KKSK mestinya ya dengan duit segitu lah. Jadi artinya harus ada kaitan dengan
agar klaim saya tidak terjadi. Malah yang diajak LPS Mas, meskipun peserta diem. Kan kita kalau masuk bukan menyepelekan LPS ya kan, dalam konteks ini LPS ini kan enggak. Sekarang saya tanya deh gitu. LPS kalah. Siapa abang paling gede? BRI gitu. Ya. BRI emang ada sampai 4 free cash flow untuk Iya, yang untuk investasi. sampai hampir 600 triliun nggak ada. Total asetnya yang 600 Iya nggak ada. Jadi sebetulnya yang bergen terbesar ya mereka. Menarik ini. Dari laporan keuangan ini gitu loh. Dan bergen terbesarnya karena ini dana buruh sebetulnya ya mudah-mudahan ya dari channel ini serikat-serikat pekerja, serikat buruh kita lebih berperan aktif tuh melihatnya tuh dari kacamata hubungan antara penggiur Pembayar iuran dengan lembaga yang menerima iuran. ini. Jadi harus kita pastikan ini bahwa buruh itu bayar iuran pasti sudah pekerja itu kan. Iya. Ditambah dengan yang pemberi kerja ya, dua-duanya lah. Dan pemberi kerja itu mau bayar karena dia sedang mempekerjakan. Kasarnya Mas, saya mau bilang, sebetulnya siapa yang memberikan stabilitas sistem keuangan kita, sehingga akhirnya harga sun kita bisa terkendali. Yang dikatakan, oh nggak usah khawatir, pemilik domestik di surat utang negara kita lebih besar dari asing. Tapi kan diem, asing punya tapi gerak-gerak. Dia punya keuntungan jual beli. Jadi siapa yang akan berperan besar terhadap stabilitas? Buruh. Karena dananya dikunci. Ya. Ini sekedar ilustrasi kalau anggap aja kita pakai angka 600 ya yang di ya 500-an lah yang ditaruh di SBN. Itu asing itu cuma 880. Artinya buruh sendirian itu dengan asing sudah dekat. Apalagi kalau kita tambah Bank Indonesia ya kan. Kalau berdasarkan data SBN rupiah itu asing itu kurang dari 15%. Tetapi saya pernah dengar dari Mas Yanuar, mereka 15%, 85% domestik, tapi kok yang nentuin, yang mengendalikan harga mereka, benar nggak ini? Iya, karena yang 15% trading Mas, dia dapat dari yield. Yang 85 dipaksa untuk tidak trading. Ya, seperti ini contohnya. Seperti ini gitu loh. Jadi seperti ini, jadi dia dipaksa untuk diem. Jadi keuntungannya hanya dari kupon, makanya walaupun cuma 15%, harga sun itu digerakkan oleh dia. Nah, logikanya memang kalau yang domestik ikut asing gerak-gerak, yang repot kan nanti Bank Indonesia. Itu loh Mas. Nah, jadi makanya yang domestik ini disuruh diem gitu loh Mas. Jadi Bank Indonesia hanya ngelawan yang 15% lah. Tapi kan kalau disuruh diem, terus dia juga ke PHK, dia juga nggak bisa mendapatkan apa-apa dari sini. Fair nggak secara negara gitu? Itu yang ini yang ingin saya katakan gitu loh. Fair nggak secara negara gitu loh? Kan kalau secara negara kan unfairness Mas. Ya, oke. Gitu loh. Ya, ini jadi jelas ya pesannya. Ini nanti kita kan masih ada beberapa podcast tentang ini. Ini kita hanya ingin memberi pengantar bahwa ada yang namanya dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Programnya ada. Dan itu memang cukup mendasar perubahannya di era reformasi. Tapi ada dahulunya sudah ada. Dan yang paling besar malah datang dari lama. Dari 5 itu salah satu yang besar adalah dana jaminan hari tua. Gitu ya. Nah, si dana jaminan ini pengelolanya adalah BPJS, kan begitu. Nah, tadi yang diilustrasikan oleh Mas Yanuar bahwa sebenarnya mereka ini mengelola uang secara total yang sangat besar dan sebagian besarnya dana yang investasinya dipakai untuk SBN. Nah, SBN ataupun deposito dua-duanya tetap berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. Nah, tetapi di dalam konteks lain nampaknya cara negara ya bukan cara BPJS karena BPJS kan diberi tempat saja. Itu melihat kurang memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lain. Ini berarti kan kembali ke pendapat Mas Yanuar yang dulu, harusnya bagaimanapun stabilitas keuangan itu harus dikaitkan dengan perekonomian dan lebih khusus lagi kepada penciptaan lapangan kerja. Kalau beliau ini menjemput penciptaan lapangan kerja itu ditambahkan dengan upah yang layak ya kalau beliau ini jadi kan itu ke paket kan. Nah, kalau itu bisa dibuat konsistensi, pertama konsep besarnya dulu kan, konsep besar bahwa BI itu mestinya menurut beliau jelas ini dual mandat, terus yang mana di forum KKSK itu melibatkan yang mengelola dana jaminan tenaga kerjaan ini, pemerintah juga turun, maka fiskal, moneter, kelolaan jaminan sosial ini harus harmoni lah ya. Dan antara itu tidak soal duit saja, bahwa jadinya ini ada kaitannya dengan soal bagaimana negara benar-benar bertanggung jawab atas penciptaan tenaga kerja. Nah, siaran ini juga melewati tadi pernyataan Mas Yanuar, ini nampaknya serikat buruh dan sebagainya
jangan hanya soal menyoroti soal apa, jangan hanya, memang penting ya, maksud saya itu yang penting-penting itu sudah kan, bahwa sudah juga jadi tema ya, mau UMP, mau keselamatan kerja, mau apa, tapi ini juga, ini bagian yang penting juga nih yang harus disuarakan, bahwa buruh ini ternyata punya peran untuk menstabilkan keuangan, dan boleh dong menuntut juga bahwa kalau kami ikut terlibat menstabilkan ini, masa cuma kelas menengahnya saja yang dapat, Ya. yang punya duitnya ini beliau selalu begitu. Kalau model fluktuasinya begitu, yang punya duit di atas 50 miliar itu yang dapat, buruh bagaimana? Bahkan beliau mengingatkan betul, ini harus dibicarakan ulang bahwa JHT itu tidak bisa diambil kecuali hari tua. Ini benar-benar harusnya menjadi concern bersama nih, bagaimana pemecahannya, begitu ya? Ya, Mas kalaupun memang mau seperti itu, Ya. harus ada solusi terhadap Nah, jadi bahwa ini sementara solusinya adalah jaminan kehilangan pekerjaan, tapi kekelolaannya masih kecil. Bahwa ya baru 367 miliar tuh yang dikeluarkan di ini, nggak digarisnya tuh, kalau yang PHK sejuta udah nggak masuk akal kan. Begitu ya. Mudah-mudahan ini akan berlanjut pada perbincangan kami yang lebih teknis, dan kami berjanji akan mencoba mempelajari laporan keuangan masing-masing program ini, BPJS anaknya, dan syukur nanti kami bisa mempelajari laporan pemeriksaan internal dan kepatuhannya, karena biar kita bisa memberikan gambaran kepada publik secara lebih baik.